Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggih? Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, selalu cuci tangan, pastikan tangan kalian itu bersih dari kuman. Ibu mulai belajar hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Sri, Titis, Sri Mulifatus, Asa Kasana. Oke, semuanya masuk ya. Jadi hari ini kita akan membahas kita kan ini pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana dasar-dasar konsep dasar hias manual. Jadi hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin, tapi kita hari ini praktek. Kalian sering tidak melihat di baju ibu kalian itu ada semacam hiasan, entah itu bunga atau akar rambat atau pola geometris, atau kalian melihat di bantal ruang tamu atau taplak meja biasanya ada hiasannya, yaitu biasanya kita sebut dengan desain hiasan, yang itu mencakup ada sulam pita, sulam aplikasi, ada tusuk dasar. Dan hari ini kita akan membahas tentang tusuk dasar. Tusuk dasar sendiri yaitu adalah tusuk yang pada dasarnya belum divariasikan untuk menghias suatu benda. Dan tusuk sendiri ada dibedakan menjadi dua, yaitu ada tusuk dasar dan tusuk variasi. Oke, tusuk dasar sendiri yaitu tusuk yang belum divariasikan, sedangkan tusuk variasi adalah tusuk dasar yang sudah divariasikan atau direnggakan. Contohnya seperti tusuk Holbein yang sudah dibedakan, atau tusuk flanel yang sudah dibedakan juga, sudah divariasikan. Jadi hari ini kita akan memulai pelajarannya dengan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu ada benang sulam, habis itu ada jarum tangan, ada pembidang dan kainnya, kemudian ada gunting. Oke, untuk benangnya sendiri kalau kalian ingin tidak tebal, kalian cukup pakai satu lapis saja. Tapi kalau kalian ingin hasilnya lebih tebal dan berisi, kalian pakai 2 lapis. Oke, jadi hari ini Ibu mulai ya. Ibu akan mengezoom kameranya supaya lebih terlihat, dan nanti jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanya. Ini kita mulai ya. Jangan lupa untuk jarumnya jarum jahit. Dan kemudian jangan lupa juga benang ujungnya ditali ya, biar dia tidak terlepas nantinya. Kita pertama yaitu menggunakan tusuk jelujur, yaitu tusuk paling dasar dalam menjahit dan tusuk dasar hias. Untuk biar lebih rapinya, untuk kalau masih belajar pemula, digaris dulu pakai pensil kainnya biar lebih rapi. Kemudian beri jarak, dikira-kira aja kira-kira berapa ya jaraknya. Kemudian tusuk, masukkan, hati-hati, itu tusuk lagi, masukkan, kira-kira aja, kira-kira panjangnya berapa ya, itu sampai ujung. Jika sudah, jangan lupa dikunci ya bagian bawahnya. Nah, ini tikam jejaknya sudah jadi. Kemudian kita akan membuat tusuk tikam jejak. Yang kedua yaitu tusuk tikam jejak sendiri seperti tusuk mesin jahit. Jadi kita masukkan, kemudian kita kira-kira lagi, kemudian masukkan, biar seperti cetikan mesin jahit. Hampir sama dengan tusuk jelujur, cuma bedanya dia tidak ada bolongnya. Kita lanjutkan, masukkan, kemudian udah jadi. Hati-hati, kadang itu sering menyerimpet pada iniknya.
Kemudian juga jika sudah, kita akan membuat tusuk flanel. Tusuk flanel sendiri yaitu seperti segitiga ya. Dari ujung sini kita dikira-kira aja, oh mau gedenya seberapa ya. Habis itu kita tusuk mungkin berapa mili ya. Jika sudah, ke atas. Kira-kira itu tarik, masukkan lagi, kemudian taruh lagi. Tusuk flanel sendiri biasanya untuk menghias pinggiran bisa, tengah bisa. Masukkan, nah jadi tusuk flanel. Habis itu kita akan membuat tusuk silang. Tusuk silang sendiri hampir sama seperti tusuk flanel ya. Ini bedanya dia bentuknya silang. Bentar. Kita tusuk, habis itu kita kira-kira aja gedenya. Habis itu kita tusuk sininya, atasnya, tarik, kemudian masukkan baris yang bawah. Di sini kemudian tarik lagi, kira-kira gedenya. Udah, tarik, masukin ke lubang yang sama di atas, kemudian buat yang di bagian atas. Dan masukkan ke lubang yang tadi. Kemudian ulangi lagi. Sampai ujung ya. Lanjutkan segitiga silang. Tusuk silang sendiri biasanya digunakan untuk menghias pinggiran kerak atau lengan atau untuk tapak meja. Kita selesaikan sampai pinggir. Jadi kira-kira aja, oh panjangnya berapa. Nah, jika sudah, jangan lupa bagian bawahnya dikunci ya, agar nanti tidak cepat buyar atau rusak. Oke. Kemudian kita akan membuat tusuk lurus. Tusuk lurus ini hampir sama dengan hampir sama dengan tusuk jelucur, tapi arahnya hanya ke atas. Habis itu kita beri jarak.
tusuk lurus sendiri ini hampir sama dengan tusuk balut, cuma bedanya jika tusuk balut itu dia lebih rapat ya. Kalau tusuk lurus sendiri terserah mau rapat atau enggak, tapi biasanya tusuk berdiri itu enggak rapat banget. Sedangkan kalau tusuk balut itu rapat sekali, biasanya dia untuk menghilangkan tiras pada suatu ujung kain. Apa ya ini kalau kita lanjutkan sampai ujung. Kemudian kita akan mempraktekkan tusuk veston. Di tusuk veston, pertama kita tusuk ke atas, kemudian ke bawah, tarik, jangan sampai habis itu kita tusuk atasnya lagi, kasih jarak, kemudian tusuk, kemudian bawah lagi, kita tarik, itu masukkan. Kemudian tarik, masukkan. Tusuk veston sendiri biasanya digunakan untuk merapikan tiras pada suatu busana juga bisa, untuk menghias busana juga bisa. Kemudian tarik, kemudian kita tarik, nah jadi kita masukkan untuk pengunciannya. Pastikan kunci dengan enggak rusak atau merodo. Kita rapikan kalau kurang rapi nih. Jika sudah, kita akan tusuk batang atau tusuk tangkai. Kita masukkan, kita pindah gini ya. Pertama dalam pembuatan tusuk batang yaitu tusuk ke atas. Jika sudah, tusuk seperti biasa, lurus. Kemudian tusuk bagian bawahnya ke atas. Jika sudah, tusuk lagi. Kira-kira saja mau turun berapa, itu lurus. Tusuk batang sendiri digunakan untuk membuat hiasan bunga yang biasanya bisa berwarna hijau atau coklat. Kita masukkan, kira-kira aja berapa sentinya, berapa dekatnya. Masukkan, tusuk ke depan, kemudian tusukkan lagi, mundur, habis itu maju. Dan udah, jangan lupa untuk dikunci. Intinya seperti ini. Membuat tusuk bulion atau tusuk putik bunga, yang pertama-tama yaitu kita masukkan jarumnya.
Ini pakai 2 benang ya, biar tebal bisa 2 benang, 4 benang, terserah mau ketebalannya berapa. Habis itu kita puter-puter, biasanya 7 putaran kalau mau tebal, kalau enggak ya cuma 3. Itu kita tarik. Habis itu masukin ya. Ditarik. Udah jadi. Kemudian kita ulangi lagi. Masukkan. Tarik. Putar mau 7 kali atau 3 kali terserah. Ini saya 7 kali biar lumayan gendut. Habis itu tarik. Jangan lupa masukin benang, jangan sampai buyar ya. Yang sabar nariknya. Nah, jika sudah, kita tarik sampai ke pinggir. Habis itu kita tarik sininya. Habis itu kita tarik ya benangnya. Kalau mau putiknya lebih tebal bisa, yaitu pakai 4 helai benang biar lebih tebal. Kita masukkan 7 atau mau ditambah putarannya juga bisa biar lebih gede lagi. Udah, tarik, jangan sampai hancur, kalau hancur nanti bisa gagal. Jika sudah pas ditusukkan tadi, kita tarik. Jadi terus kita kunci ya, jangan lupa. Jadi ini 8 tusuk dasar yang paling sering digunakan dalam pembuatan desain hias. Mau ke sulam, aplikasi, atau tusuk biasa, atau mau bervariasi. Jadi ini yang harus kalian pahami ya. Kemudian kalian praktekkan, jika sudah kalian akan ada tugas untuk evaluasi. Kan Ibu sudah membahas ya tentang apa itu tusuk holband, gimana caranya, dan yang lain-lain, tusuk data, tusuk lain. Jadi evaluasi hari ini kalian diberi tugas yaitu membuat suatu produk yang dihiasi dengan tusuk dasar hias. Entah itu mau taplak meja, atau tote bag, atau sarung bantal, pinggiran baju, itu boleh, dan kalian harus membuatnya minimal 3 tusuk. Dan di warnanya juga terserah kalian, yang penting itu ada 3 tusuk lebih di dalam suatu hiasan itu. Dan jangan lupa format tugasnya dikirim, juga ada laporannya juga dikirim melalui email Ibu, dan cukup difoto saja karena masa pandemi seperti ini ya. Sehabis itu minggu depan kita akan membahas tentang sulam pita. Yang kita butuhkan besok yaitu adalah pitanya yang pasti, pita yang kecil ataupun besar. Habis itu kita butuh jarum, tapi jarum yang untuk sulam ya, bukan yang jarum jahit. Habis itu gunting, alat ini pembidang, dan kain. Jangan lupa besok dipersiapkan sebelum pelajaran dimulai. Ibu akhiri dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.